Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Fitri, NPM 182151129. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan sebuah proposal yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa SMA. Di sini saya akan memaparkan proposal dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education atau bisa disingkat dengan RME terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa SMA. Latar belakang masalah. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sangat menentukan dalam perwujudan diri seseorang individu, sebab melalui pendidikan berlangsung informasi peradaban dan perubahan ke arah pembaharuan sepanjang sejarah manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan undang-undang tersebut, proses pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi siswa adalah proses pembelajaran yang berbasis aktivitas di mana siswa berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pembelajaran yang wajib diikuti oleh siswa di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebagian siswa menganggapnya sebagai pembelajaran yang sulit dan kurang diminati. Padahal siswa seharusnya menyadari bahwa kurangnya pemahaman konsep matematika atau rendahnya pemahaman konsep matematika menyebabkan minat belajar siswa juga sangat rendah dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat pada proses belajar mengajar siswa tidak terlalu aktif. Dalam pembelajaran, siswa tidak terlalu memperhatikan penjelasan guru dan cenderung sibuk dengan kegiatan sendiri, dan guru tetap menerangkan dan menjelaskan penjelasan materi di depan kelas. Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran matematika perlu diperbaiki dengan meningkatkan keaktifan siswa dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah terjadi bagian dari kurikulum matematika yang penting. Dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian masalah, siswa dapat memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki. Pengalaman inilah yang kemudian melatih daya pikir siswa secara logis, analis, sistematis, kritis, dan kreatif dalam menghadapi persoalan. Kebutuhan akan pemecahan masalah sangat penting karena pada dasarnya siswa dituntut untuk berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta mengetahui yang menyertainya. Penghasilan pengetahuan yang benar-benar bermakna, pemecahan suatu permasalahan berupa aktivitas dasar bagi manusia karena dalam menjalani kehidupan manusia pasti akan selalu berhadapan dengan masalah. Melalui latihan pemecahan masalah, siswa akan belajar mengorganisasikan kemampuannya dalam menyusun strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah mendorong siswa untuk mendekati masalah autentik dunia nyata dengan cara sistematis. Jika seorang siswa telah berlatih menyelesaikan masalah, maka dalam kehidupan nyata siswa itu akan mampu mengambil keputusan terhadap suatu masalah, sebab dia mempunyai keterampilan mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi, dan menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperoleh. Jika siswa tersebut sudah memiliki kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah, maka proses pembelajaran akan lebih baik dan minat siswa terhadap matematika juga meningkat, serta hasil belajar siswa juga lebih baik. Untuk itu, pembelajaran matematika harus benar-benar membuat siswa memahami konsep yang ada bahkan meningkat. Pembelajaran yang dilakukan yang harus dirancang adalah pembelajaran yang diawali dengan menghadapkan siswa dengan masalah. Intervensi guru diberikan secara tidak langsung sehingga konsep dan prinsip konstruksi oleh siswa. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kebermaknaan dan pemahaman siswa terhadap matematika. Salah satu pendekatan pembelajaran yang khusus diimplementasikan dalam pembelajaran matematika adalah pembelajaran matematika realistik
atau Realistic Mathematics Education, disingkat dengan RME. RME dikembangkan oleh Fredental Institute di Belanda sejak tahun 1971. RME adalah suatu teori dalam pendidikan matematika berdasarkan pada ide bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan dengan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari siswa sebagai suatu proses pengembangan dan sebagai area aplikasi melalui proses matematis. RME menggabungkan pandangan pada apa itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana matematika harus diajarkan. Pendekatan ini menggunakan konseptual sebagai titik awal pembelajaran matematika. Adapun dalam pendekatan realistik, masalah nyata berfungsi sebagai sumber dari proses pembelajaran masalah yang nyata dan situasi yang nyata. Keduanya digunakan untuk menunjukkan dan melakukan konsep-konsep matematika. Selain itu, pada proses pembelajaran matematika tidak hanya diperlakukan untuk mengembangkan kemampuan kognitif saja, melainkan juga aspek afektif sebagai rasa ingin tahu, tekun, ulet, dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal tersebut dinamakan disposisi matematis. Dalam konteks matematika, disposisi matematis terkaitan dengan bagaimana siswa memandang dan menyelesaikan masalah. Apakah percaya diri, berpikir kritis, kreatif, tekun, dan berpikir fleksibel untuk melakukan berbagai strategi penyelesaian masalah. Itu menurut Mahmudi tahun 2010 halaman 7. Disposisi matematis siswa sudah baik jika siswa tersebut suka dengan tantangan pada masalah yang diberikan oleh guru dengan secara langsung terlibat untuk menemukan dan memecahkan masalah tersebut. Hal tersebut akan membuat siswa merasakan proses belajar yang menimbulkan rasa kepercayaan diri, pengharapan, dan kesadaran untuk memeriksa kembali hasil kerjanya dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis pada siswa SMA. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah kemampuan pemecahan masalah siswa SMA yang mendapat model pembelajaran Realistic Mathematics Education lebih baik daripada siswa yang mendapatkan model pembelajaran konvensional? Yang kedua yaitu, apakah disposisi matematis siswa SMA dengan menggunakan model pembelajaran RME lebih baik daripada yang menggunakan model pembelajaran konvensional? Dan yang ketiga yaitu, apakah terdapat hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan disposisi matematis? Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mengambil beberapa definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk memperoleh hasil belajar matematika yang maksimal. Dengan kemampuan ini, maka siswa mampu memecahkan masalah matematika jika mereka dapat memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu disposisi matematis. Disposisi matematik adalah sikap dan tindakan yang ditujukan oleh peserta didik ketika menghadapi persoalan matematika. Sikap dan tindakan yang dimaksud adalah sikap percaya diri, rasa keingintahuan, dan mencari alternatif, tekun dan tertantang, serta kecenderungan peserta didik merefleksi cara berpikir yang dilakukan. Selanjutnya yaitu landasan teori atau kajian teori. Matematika adalah salah satu mata pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Matematika merupakan ilmu yang universal karena digunakan berbagai disiplin ilmu. Selain itu, matematika sangat diperlukan untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar matematika yang melatih kemampuan berpikir manusia ikut berperan dalam proses penyelesaian masalah matematika. Di antaranya, melakukan pemanfaatan ide-ide atau gagasan yang diperoleh selama pembelajaran matematika yang dipelajari sejak di jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat tinggi. Menurut Morgan, belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam hal pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi, atau gabungan dari semua yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Dengan demikian, dalam pembelajaran matematika, maka akan terdapat suatu perubahan pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor dari individu itu sendiri. Salah satu aspek yang harus dikuasai peserta didik adalah kemampuan pemecahan masalah matematik. Nah, Polya mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak
begitu mudah secara dicapai. Hussevendi selanjutnya menyatakan bahwa sesuatu itu merupakan masalah bagi seseorang bila sesuatu itu merupakan hal baru bagi yang bersangkutan dan sesuai dengan kondisi atau tahap perkembangan mentalnya, dan ia memiliki pengetahuan prasyarat yang mendasarinya. Menurut Robert, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Indikator kemampuan pemecahan masalah adalah sebagai berikut, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, yang ketiga menyelesaikan masalah, dan yang keempat melakukan pengecekan. Selain kemampuan pemecahan masalah sebagai aspek kognitif siswa, disposisi matematik sebagai aspek afektif juga penting dalam pelajaran matematika. Disposisi matematika yaitu keinginan, kesadaran, dedikasi, dan kecenderungan yang kuat pada diri peserta didik untuk berpikir dan berbuat secara matematik dengan cara yang positif. Sikap dan kebiasaan berpikir yang baik dan hakikatnya akan membuat menumbuh kembangkan disposisi matematika. Disposisi matematika merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Siswa memerlukan disposisi yang akan menjadikan mereka gigih menghadapi masalah yang lebih menantang untuk bertanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri dan untuk mengemukakan kebiasaan baik di matematika. NCTM menyatakan disposisi matematika adalah keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif. Disposisi siswa terhadap matematika berwujud melalui sikap dan tindakan dalam memilih pendekatan penyelesaian tugas. Apakah dilakukan dengan percaya diri, keingintahuan, mencari alternatif, tekun dan tertantang, serta kecenderungan siswa merefleksi cara berpikir yang dilakukan. Refleksi siswa akan terlihat pada saat peserta didik berdiskusi pernyataan langsung tentang materi pembelajaran yang diperoleh pada hari ini, catatan, dan hasil kerjanya. Wardani mendefinisikan disposisi matematik adalah ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak secara dengan positif, termasuk kepercayaan diri, keinginan, ketekunan, antusiasi dalam belajar, gigih menghadapi masalah, fleksibel mau berbagi dengan orang lain, reflektif dalam melakukan kegiatan. Sedangkan menurut Mulyana, disposisi terhadap matematika adalah perubahan kecenderungan peserta didik dalam memandang, bersikap terhadap matematika, serta bertindak ketika belajar matematika. Berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan di atas, indikator disposisi matematis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematik, fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide, bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika, ketertarikan dan keingintahuan untuk menemukan sesuatu yang baru, memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja, mengaplikasikan matematika dalam bidang lain, penghargaan peran matematika dalam keturunan nilai, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena penelitian ini untuk meneliti pada populasi atau sampel. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bermaksud untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu dalam kondisi yang terkontrol, yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran realistik mathematics education terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa SMA. Nah, variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka sesuai dengan pernyataan tersebut, variabel penelitian mempunyai 4 macam, yaitu variabel independen, dependen, moderator, dan intervening. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran realistik mathematics education yang selanjutnya akan mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah matematik dengan disposisi matematika. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel.
Sumber data dalam penelitian ini adalah 359 peserta didik kelas 10 program IPA yang berasal dari 3 SMA yang mewakili sekolah level tinggi, sedang, dan rendah di Kabupaten Garut. Keseluruhan siswa menjadi subjek penelitian. Populasi dipilih dengan kepertimbangkan kemampuan kognitif siswa sudah berkembang pada tahap operasi formal. Sampel dalam penelitian ini dipilih 2 kelas secara acak. Satu kelas dijadikan sebagai kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan RME, dan satu kelas lainnya dijadikan sebagai kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran model konvensional. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam satu penelitian, hal yang sangat penting adalah data. Karena tanpa data, maka penelitian tidak bisa dilakukan. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik-teknik. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2016, juga menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah pendapatan data. Tanpa pengetahuan teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama yaitu tes bentuk uraian. Penelitian menggunakan suatu tes berupa soal kemampuan pemecahan masalah matematik dan disposisi matematika. Bahan ajar yang digunakan disajikan dalam bentuk lembar kerja siswa yang disusun berdasarkan rambu-rambu pembelajaran berbasis masalah. Tes ini peneliti digunakan untuk membantu pengumpulan data, mengelompokkan peserta didik dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua yaitu angket. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket dengan skala Likert yang nantinya akan disebar kepada seluruh subjek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah data diperoleh, maka penelitian akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari hipotesis yang telah diajukan, yaitu melakukan uji ANOVA 2 jalur untuk kemampuan pemecahan masalah matematik dengan faktor level sekolah dan pendekatan pembelajaran. ANOVA 2 jalur untuk kemampuan pemecahan masalah matematik dengan faktor kemampuan awal matematis siswa dan pendekatan pembelajaran. Dengan menggunakan pengujian yang sama akan dilakukan untuk disposisi matematis siswa dengan faktor level sekolah dan pembelajaran, dan disposisi matematis siswa dengan faktor kemampuan awal matematika siswa dan pendekatan pembelajaran. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Penelitian ini akan dilakukan pada kelas 10 program IPA dari 3 SMA dengan level sekolah tinggi, sedang, dan rendah, yaitu SMA 1 Harusbaya, SMA 1 Bangkalan, dan SMA Negeri 2 Bangkalan. Untuk lebih jelasnya mengenai waktu dan tempat penelitian dapat dilihat pada tabel. Nah, di sini saya telah menyediakan tabel waktu dan tempat penelitian. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.